Shalom adik-adik, senang sekali ya kita boleh bertemu pada hari ini. Semuanya sehat? Kakak-kakak percaya kalian semuanya sehat. Baik, semangat semuanya ya. Baik adik-adik, pada hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan pada hari ini. Baik, sama-sama kita akan beribadah bersama, ibadah Jumat Agung. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, hari-hari sampai pada saat ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dengan adik-adik kami untuk memperingati hari Jumat Agung. Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan yang memimpinnya. Tuhan, Engkau bertahta Bapa hadirat-Mu, supaya puji-pujian yang kami naikkan, ibadah yang boleh kami langsungkan pada hari ini Tuhan, juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu berikutnya. Kita akan menyatakan bagaimana kita itu tetap semangat, tetap ikut Tuhan walaupun dia sudah mati di kayu salib. Baik, kita semuanya bangkit berdiri. When I remember. Kita buat gerakannya ya, sama-sama ya. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back. Never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never. Ha, 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 ha. I never go back anymore. Ya, tidak pernah ingkar, tidak pernah berbalik dari Tuhan Yesus. Ada amin ya, walaupun dia sudah mati di kayu salib. Baik adik-adik, kita akan mendengar cerita Jumat pada hari ini. Nah, baik, bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Waktunya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapi Tuhan, kakak guru kami yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus, supaya apa yang diperkatakan ya Tuhan, itu juga seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan ini juga Tuhan boleh bertumbuh, berbuah manis Bapa. Dengan demikian adik-adik kami juga boleh menjadikan karakter Kristus dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.
adik-adik, cerita di kebaktian Jumat Agung kita hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Ayo sama-sama kita membacanya ya Dedek. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dan atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Ya, adik-adik, ini adalah cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus ya anak-anak. Ya adik-adik, di Yohanes 19 ayat 17 sampai 24 ini kita bisa melihat bagaimana situasi penyaliban Yesus pada saat itu ya adik-adik ya. Ada beberapa situasi yang terjadi saat penyaliban Yesus. Antara lain, dia memikul salibnya ya. Dia memikul salibnya sendiri sebagai pertanda ia menerima keputusan atas dirinya. Ya. Kemudian dia disalibkan di antara 2 penjahat, yang artinya bahwa Yesus disejajarkan dengan penjahat. Yang ketiga, Pilatus memasang tulisan di atas salib Yesus, Raja orang Yahudi, yang artinya bahwa karena pengakuan itulah Yesus disalib. Prajurit mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Sementara jubah Yesus diundi, tidak dibagi-bagi. Adik-adik, itulah situasi pada saat Yesus disalibkan. Kita bisa melihat dan adik-adik juga bisa merenungkannya. Bagaimana sedihnya waktu Yesus disalibkan. Padahal Yesus disalibkan dikarenakan apa adik-adik? Dikarenakan dosa-dosa kita. Dia tidak bersalah, tapi dia harus melakukan penyaliban itu adik-adik. Adik-adik, penyaliban Yesus adalah merupakan satu karya dari Allah. Adik-adik masih ingat bagaimana doa Yesus pada saat di Taman Getsemani, pada saat dia mau dikepung ataupun dibawa kepada Pilatus. Dia memohon kepada Yesus, apa adik-adik? Dia bilang, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah cawan ini berlalu," kata Tuhan Yesus. Tapi Allah tidak menginginkan cawan itu berlalu adik-adik. Tapi Allah menginginkan Yesus untuk menjalani ataupun menghadapi cawan itu adik-adik. Dan inilah dia karya daripada Allah, yaitu penyaliban Yesus yang membawa perdamaian buat kita adik-adik. Kita dan Allah sudah terpisah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosa kita. Tapi dikarenakan ada penyaliban Yesus, kita yang tadinya sudah terpisah bisa disatukan dikarenakan salib Yesus. Jadi adik-adik, Yesus disalib dikarenakan dosa-dosa kita. Supaya kita
bisa diselamatkan, supaya kita bisa bersama, bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang seharusnya mati karena dosa? Tapi kematian Yesus memberikan hidup yang baru untuk kita. Apa yang harus kita lakukan dengan karya penyalipan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, adik-adik? Tentunya kita harus mengucap syukur. Itu yang pertama ya, adik ya. Mengucap syukur, menjadi anak-anak yang taat. Itu yang kedua ya. Dan kemudian apa adik-adik? Menjadi terang bagi dunia ini ya. Menjadi terang bagi dunia ini sampai kita besar, sampai kita akhirnya bertemu dengan Allah. Nah, tanda syukur kita ya atas karya penyelamatan Tuhan Yesus, kita harus menjadi apa? Pertama adalah mengucap syukur, menjadi taat ya, menjadi terang, sehingga kita bisa memberitakan Injil ya, memberitakan penyelamatan itu kepada setiap orang. Itu yang harus kita lakukan ya adik-adik ya, sebagai tanda syukur kita karena kita bebas dari dosa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena karya penyelamatan yang Tuhan lakukan telah membuat kami selamat Tuhan, bebas dari dosa Tuhan, dan kami bisa berdamai dengan Allah. Yang tadinya kami terpisah dikarenakan dosa Tuhan, tapi atas karya penyelamatan Yesus, atas karya penyalipan Yesus, kami boleh didamaikan kembali kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami ucap syukur di hari Jumat Agung ini Bapa. Kami betul-betul merasakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kami. Biarlah Bapa, karya penyelamatan ini membuat kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dikarenakan kasih karunia Tuhan yang tiada terkira, kami boleh menang Tuhan. Kami boleh terbebas dari maut Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi adik-adik kami, bagi kami semua yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami naikkan doa kami yang sederhana ini. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahan ini juga nanti dititipkan kepada orang tuamu untuk diserahkan kepada bendahara sektor masing-masing. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah Jumat Agung kami sudah boleh kami jalani Tuhan. Bahkan kami pada saat ini sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini juga boleh memperluas kerajaan Tuhan, nama Tuhan di sekitar kami, di seputaran dunia ini. Terima kasih juga Tuhan, kalau pada hari ini tangan-tangan sudah memberikan Tuhan berkati. Berdoa kami Bapa untuk satu hari yang boleh kami untuk memperingati Jumat Agung. Tuhan, biarlah makna penyalipan Tuhan Yesus juga boleh memberikan arti bagi kami semuanya, adik-adik kami, supaya kami semakin mengerti untuk apa Engkau datang, untuk apa Engkau mati, dan pada saat yang nanti Tuhan juga bangkit bagi kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia atas setiap kehidupan kami, dan kami tetap setia untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berdoa juga kami Tuhan untuk kawan-kawan kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang jauh, mereka mungkin sedang bersusah,
hati karena negara mereka juga dalam keadaan peperangan, dalam konflik, ataupun mereka adalah anak-anak yang kekurangan dalam hal sandang dan pangan. Bapa, biarlah dalam rangka merayakan, memperingati hari Jumat Agung ini, kami boleh semakin mengerti, walaupun kami masih kecil, bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, walaupun mereka masih kecil di sana Tuhan. Tapi Engkau sudah datang untuk boleh mencurahkan darah-Mu Tuhan, dan boleh juga menyelamatkan kami semuanya, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, anak-anak kecil ini, kami semuanya umat Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah Jumat Agung ini. Mari kita akan bersama-sama bernyanyi. Tetapi sebelumnya, kakak akan memberikan satu pengumuman nih. Nah, yang pertama sekali, adik-adik, kita akan menghias telur. Nih, kakak pegang telur nih ya. Nah, telur ini boleh nanti kalian kosongkan, disuruh mama. Nah, ini boleh juga yang telur yang rebus. Nah, kalian hias, ya kan kak ya? Bagus-bagusnya. Sebagus-bagusnya. Tapi nanti pasti punya aku yang bagus. Nah, nanti kita akan buat penilaian nih ya kak ya. Siapa yang terbaik? Ada KKN nggak kak? Nggak ada ya. Pokoknya adik-adik sendiri yang menilainya nanti. Oh, adik-adik sendiri ya. Kirim SMS kali ya. Tapi nanti kalian hias sebagus-bagusnya. Boleh pakai cat, boleh juga pakai motek-motek ya. Nah, boleh telurnya sudah direbus, boleh juga dikosongkan cangkangnya ya deh ya, cangkangnya boleh. Nah, nanti telur yang sudah kalian hias, kan tanggal 4 hari Paskah, orang tuamu kan datang ke gereja nih ibadah Paskah. Bawa ke gereja, kakak nunggu di sini. Nah, iya kan kak ya? Nah, kemudian nanti kalian serahkan, ingat ya, tanggal 4 bilang sama mama, Ma nanti kalau sampai di gereja datang ke ruang KKR, kasih telur yang sudah kuhias. Nanti kami adik-adik juga dapat oleh-oleh. Apa ya kak oleh-olehnya? Telur juga. Telur juga ya, ya dapat telur juga ya deh ya. Nah, jadi telur yang kalian akan kalian serahkan ke kami, titip ke orang tua. Nanti orang tuanya antar sama kakak-kakak yang nunggu di gereja pada hari ibadah Paskah. Nah, nanti adik-adik juga dapat telurnya dari kakak-kakak guru sekolah minggu ya kan kak ya. Nah, kemudian itu telurnya yang banyak loh. Kalau mama datang ke ruang KKR gimana mau dikasih ya dek ya. Jadi suruh mama datang ke gereja ya, ke ruang KKR gitu kan kak. Iya betul. Baik adik-adik, kakak berharap kita semuanya boleh menyukakan hati kita, menyukakan hati Tuhan juga. Salah satunya dengan menghias telur Paskah, dan kalian juga akan menerima telur Paskah ya. Kita akan menutup ibadah kita akan angkat lagi satu pujian adik-adik, menjulang nyata atas bukit Karmel. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Menjulang nyata atas bukit Karmel, telah mendera salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan teguh. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di atas surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Sampai jumpa adik-adik di ibadah Paskah. Dadah.